Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda? Saya percaya kita semua ada dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Sebelum kita memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo, ada beberapa hal yang kami himbau kepada seluruh jemaat. Yang pertama, pada saat ibadah berlangsung, jemaat tidak sambil berbaring, tidak sambil makan, dan mengambil posisi terbaik layaknya ibadah langsung. Yang kedua, mari jemaat Tuhan kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Yang ketiga, pastikan Bapak Ibu, Saudara-saudari mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Yang keempat, setelah ibadah selesai, Bapak Ibu, Saudara-saudari mengambil waktu untuk berdoa dan mengucap syukur secara pribadi. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari, sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Shalom. selamat hari Minggu. Saya percaya hari ini kita mengalami sukacita yang luar biasa, amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah, Amin. tos dulu yang suami, tos istrinya, yang istri tos suaminya, rekan-rekan yang ada samping kanan kirinya, katakan, saya mau bersorak-sorai hari ini. Saya mau bersorak-sorai hari ini. Saya mau bersorak-sorai hari ini. Amin. Sepakat kita mau bersorak-sorai hari ini. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah. Yuk. Yang di studio juga silakan berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Katakan bersorai, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. yes. Yuk sama-sama bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan Namanya, Dia selamatkan jiwa kita. sebab dialah satu-satunya. Satu-satunya penebus. Kalahkan malu, bangkitan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan,
lagi. Amin. Amin. Kurang sorak-soranya, harus lebih lagi bersorak-sorai Bapak Ibu Saudara-saudari. Amin. Amin. Yuk. Kita mau sama-sama menabur. Kita mau sama-sama menabur benih yang Tuhan berikan kepada kita. Jika Tuhan pulihkan keadaanku, maka jiwaku pun bersuka. Ketika Tuhan lakukan perkara besar, Tuhan lakukan perkara besar, maka jiwaku pun bersorak. Hey, walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Amin Tuhan. Sama-sama ini menjadi doa kita, menjadi kerinduan kita. Katakan, ketika Tuhan pulihkan keadaanku, maka jiwaku pun bersuka. Ketika Tuhan lakukan perkara besar, maka jiwaku pun bersorak. Walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, pasti pulang pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku Katakan lagi, yuk. sorak-sorai. walau ku harus berjalan, Walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. walau ku harus menangis Harus menangis sambil ku menabur benih. ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Biarlah ini menjadi doa kita, kita katakan, walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Katakan lagi, ini doa kami Tuhan. Walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Pasti pulang.
ku pasti pulang dan ku membawa sorai-sorai. Mari kita beri sorai-sorai bagi Allah. Ini yang menjadi doa kami, Tuhan. Kami nggak mau berhenti untuk menabur benih yang Kau berikan pada kami. Tapi kami mau terus kerjakan menjadi bagian kami mau terus menabur. Karena kami percaya pekerjaan Tuhan. Kami akan melihat, kami akan menyaksikan ketika kami terus menabur. Ketika kami terus menabur benih yang Kau berikan pada kami, Tuhan. Oh God, tak pernah kami berhenti, tak pernah kami berhenti, sebab kami percaya pekerjaan Tuhan selalu dahsyat, selalu luar biasa. Oh, Yesus. Tuhan, setiap janji-janji-Mu, setiap janji-janji-Mu, kami mau selalu pegang. Kami mau melakukan dengan setia, kami mau melakukan dengan iman. Amin, amin, amin. Ini hati kami, ini doa kami, ini kerinduan kami, Tuhan. Oh God, oh God. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita terus lihat janji Tuhan. Mari kita mau terus pegang janji Tuhan. Kita mau lakukan dengan setia, kita mau melakukan dengan iman. Oh ya Ralabana Masaka Paralabase. Oh ini setiap kami Tuhan. Ini setiap kami. Ini kerinduan kami, ini doa kami. Kami mau terus menabur. Kami mau terus menabur. Oh, ya Ralaba ya Rama Sakara Laba 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 Namaso. Yesus Tuhan. Kami tak mau pernah berhenti, tapi kami mau terus lakukan. Kami begitu percaya Tuhan. Kami begitu percaya dalam setiap janji-Mu. Kami begitu percaya Tuhan. Kami mau terus lakukan dengan kesetiaan. Kami mau melakukan dengan iman. Oh, kami mau terus tabur. Kami mau terus lakukan pekerjaan Tuhan yang Kau sediakan bagi kami, yang Kau janjikan bagi kami. Oh.
Kami percaya Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang Kau sediakan bagi kami begitu luar biasa Tuhan. Oleh karena itu kami mau melakukan dengan setia, kami mau melakukan dengan iman. Kami mau terus menabur Tuhan. Kami percaya Tuhan. Walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorai-sorai. Walau ku harus menangis, sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa katakan, sorak-sorai. walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorai-sorai. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa. Sekali lagi katakan, walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih. Ku pasti Amin. pulang Yes. dan ku membawa Sorak-sorai, walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorai-sorai. Ku pasti pulang, ku pasti pulang dan ku membawa sorai-sorai. Ku pasti pulang, oh, ku pasti pulang dan ku membawa sorai-sorai. Yeah. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, Engkau yang ada di depan kami. Ketika kami menabur, kami belum melihat, tapi kami percaya Tuhan yang akan terus kerjakan, Tuhan yang terus lakukan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau terus berlari, kerinduan kami mau terus berlari dan mengejar hanya kepada Engkau Tuhan. Padamu, pada firman-Mu, bukan kuat ya Tuhan, bukan yes Tuhan, tapi oleh Roh Kudus yang ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu. Mari Bapak Ibu saudara-saudari, kita mau sama-sama berlari di hadapan Tuhan. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh
Mari kita semua angkat tangan kita bagi Tuhan. Yang di rumah angkatlah tanganmu bagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah hadirat-Mu Tuhan, tidak hanya di tempat ini Tuhan. Biarlah hadirat-Mu melawat setiap kami yang ada di rumah, di tempat kos. Kami semua mengalami lawatan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu melanda kami Tuhan. Oh haleluya. Sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang Oh biar ku hidup. biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Mari kita semua angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Engkau yang di rumah angkatlah tanganmu ke dalam hadirat Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan tidak hanya di tempat ini. Hadirat Tuhan juga ada di tempat di mana engkau berada saat ini. Di dalam rumahmu, di kamarmu, di tempat kosmu. Engkau merasakan hadirat Tuhan. Engkau merasakan lawatan Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada engkau pagi hari ini. Roh Kudus berkata-kata kepada engkau pagi hari ini. Oralabas shikaralaba yarabas shandaralabas. Kami merindukan Tidak ada satupun yang mengalami kehampaan pagi dalam nama Yesus. Tidak ada yang mengalami kehampaan. Semuanya mengalami lawatan Tuhan. Semuanya mengalami jamahan Tuhan. Karena itu angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Dan mulai rasakan bahwa Tuhan menjamah engkau. Tuhan sedang bersama dengan engkau. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Oh. Kami percaya saat ini kami sedang bersama dengan Allah yang luar biasa. Saat ini kami percaya bahwa Allah yang perkasa itu hadir di tempat ini, di mana kami berada. Oh, haleluya. Oh, Tuhan sedang menjamah engkau pagi ini dalam nama Yesus. Tuhan sedang menjamah engkau pagi ini dalam nama Yesus. Tuhan sedang memberkati engkau pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan sedang memenuhi hatimu dengan suaranya. Tuhan sedang memenuhi pikiranmu dengan perkataannya. Haleluya. Haleluya. Urapannya memenuhi kita. Urapannya memenuhi setiap kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Oh. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Memuaskan. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan lewat hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan jamahan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami mengalami Engkau Tuhan. Amin. Setiap kami merasakan kehadiran-Mu dan merasakan jamahan kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan pagi ini Tuhan kami mau mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Amin. Kami mau ditenggelamkan terus dalam hadirat Engkau Tuhan. Kami mau ditenggelamkan Tuhan. Dan kami dibawa masuk ke dalam hadirat-Mu yang lebih besar lagi Tuhan. Masuk dalam rancangan-Mu yang lebih besar lagi Tuhan. Kayak itu kami berdoa Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu Tuhan. Kiranya roh hikmah dan roh wahyu memenuhi setiap kami Tuhan. Sehingga setiap kami semua diberkati oleh Engkau. Diberkati oleh firman yang akan kami dengar. Diberkati dengan perkataan yang akan kami dengar. Dan kami renungkan. Dan doa kami. Setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah Engkau kepada setiap kami pagi hari ini Tuhan. Karena kami sudah siap dengan hati kami. Kami sudah siap dengan telinga kami Tuhan. Untuk firman-Mu, untuk perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya seluruh jemaat Tuhan, baik yang di tempat ini, di tempat kos, di rumah, mengalami hal yang sama. Hati mereka terbuka, pikiran mereka terbuka, dan mereka siap untuk mendengar firman-Mu. Untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah nama Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Ya, apa kabar yang di rumah? Shalom semua yang di rumah, di Bulungan, Bontang, ya. Saya percaya kita semua mengalami Tuhan pagi ini, amin. Yang mengalami Tuhan bisa lambaikan tangan, ya. Saudara yang mengalami hadirat Tuhan, lambaikan tangan. Karena saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah sepihak atau pilih kasih ketika Tuhan melawat semuanya. Ya, saya percaya ini karena Tuhan melakukannya pada waktu zaman Musa, di mana tua-tua protes karena ketika lawatan Tuhan melawat mereka, yang bukan tua-tua yang di rumah pun mengalami lawatan, sehingga mereka protes, mereka yang di kemah kenapa mereka dilawat gitu. Karena memang Tuhan tidak pernah pilih-pilih, ketika ada memang hati yang terbuka, hati yang rindu, maka lawatan Tuhan itu akan Tuhan berikan kepada semuanya. Amin. Baik, pagi hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan tentang kuasa kerajaan Allah. Ya, saya sempat bertanya-tanya gitu ya, Tuhan temanya apa gitu ya, karena waktu Pak Elison telepon saya untuk menyampaikan firman Tuhan, saya sempat voice note, Pak, bisa berikan saya arahan untuk menyampaikan firman Tuhan, tapi nggak dibalas gitu ya. Saya waktu itu mau nelpon balik, saya lagi kerja, jadi akhirnya nggak sempat telepon. Akhirnya ya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apa ya temanya, saya bilang, supaya tetap sama gitu ya dari apa yang dibagikan minggu-minggu yang lalu gitu. Ya, temanya adalah kuasa kerajaan Allah. Ya, kita rindu kita semua mengalami kuasa kerajaan Allah. Kita memanifestasikan kuasa kerajaan Allah dalam hidup kita, keluarga kita, pelayanan kita. Baik, sebelum saya membagikan firman Tuhan, saya ingin mengawali ya khotbah saya pagi hari ini dengan sebuah pertanyaan renungan. Ya, sekali lagi, sebuah pertanyaan renungan.
Ya. Pertanyaannya, mengapa manifestasi kuasa Allah jarang kita lihat dan dengar dalam pelayanan kita? Ya. Sekali lagi saya ulang, mengapa manifestasi kuasa Allah jarang kita lihat dan kita dengar dalam pelayanan kita? Saya hampir jarang mendengar di sebuah persekutuan ada kesaksian orang yang sakit disembuhkan. Saya nggak tahu apakah mungkin saya nggak jarang dengar, tapi saya jarang. Sekali lagi, ini pertanyaan renungan, bukan pertanyaan penghakiman. Supaya nanti setelah ini jangan ada penghakiman di antara saya dengan saudara ya. Amin. Ya, amin. Ini pertanyaan renungan, bukan pertanyaan penghakiman ya. Dan setelah ini, ini yang bicara di depan sudah bagaimana gitu ya. Tapi ini pertanyaan renungan yang kita bisa renungkan sama-sama. Mengapa ya manifestasi kuasa Allah jarang kita lihat, jarang kita dengar terjadi di pelayanan kita? Karena saya percaya bahwa karena saya percaya bahwa gereja yang sehat adalah gereja yang senantiasa memanifestasikan kuasa Allah dalam setiap pekerjaan pelayanan. Amin. Yang senantiasa ada di mana di mana orang mengalami manifestasi kuasa Allah, ada kesembuhan, ada pertobatan, ada orang bertobat. Jadi mana ini menjadi sebuah perenungan bagi kita semua. Ya, bagi kita orang yang melayani Tuhan, bagi kita sebagai koordinator, kita sebagai kakak PA. Salah. Ketika ada yang sakit, kenapa kita enggak mendemonstrasikan kuasa Allah di rumah ketika ada keluarga kita? Ketika mungkin di tempat kos, ketika ada yang mengalami kesusahan, mengalami mungkin nggak tahu masih ada nggak yang kesurupan, kayaknya terjadi kesurupan. Kita demonstrasikan kuasa Allah di tempat itu. Karena saya percaya bahwa di hari-hari terakhir, ya, ini kita sudah di hari terakhir, bahwa biasanya kalau di hari terakhir itu, kalau dalam sebuah pertandingan atau sebuah kompetisi di menit terakhir pasti itu orang akan menggunakan kekuatannya sedemikian rupa untuk bisa menang. Ya. Dan saya percaya, ya kalau kita lihat di hari-hari terakhir ini, kalau kita lihat iblis atau kuasa gelap begitu luar biasa, ya, bergerak, ya, bahkan kalau bergerak untuk akhirnya menyesatkan banyak orang. Dosa sudah tidak lagi menjadi barang yang tabu, sudah vulgar. Saya pernah buka, ya saya pernah ada app, ya, saya tidak punya app, saya pernah di HP saya itu ada, biasa muncul tuh ya TikTok gitu ya. TikTok, sekarang udah saya hapus, saya nggak mau lagi. Saya hapus. Jadi TikTok, jadi ketika saya kan di TikTok tuh kayaknya muncul terus ya video-video, pokoknya banyak video. Dan ketika saya buka itu kok ada orang gitu ya, tapi di luar sana, tapi orang Indonesia tapi di luar. Itu dengan bangganya dia mengkampanyekan gay. Dia mengkampanyekan, dia mempertontonkan bagaimana dia berhubungan dengan orang berkumis dengan orang berkumis. Ya, dia mengkampanyekan itu, orang berkumis dengan orang berkumis berhubungan. Artinya bahwa di hari-hari yang terakhir ini, di waktu-waktu yang terakhir ini, iblis atau kuasa gelap atau setan berjuang sekuat mungkin untuk menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita gereja Tuhan?
Apakah kita juga segencar mereka? Saya harapkan kita lebih gencar daripada mereka, amin. Nah karena itu, ini menjadi perenungan kita bersama bahwa kuasa kerajaan Allah harus dinyatakan dalam keluarga, dalam pekerjaan, ya, dalam gereja. Amin. Harus ternyata dinyatakan. Nah karena itu mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 20. Ya, kita baca bersama-sama ya, biar kita semua mengalami rema firman Tuhan, amin. Ya. Sudah dapat semua yang di rumah, lambaikan tangan yang sudah dapat. 1 Korintus pasal 4 ayat 20. Amin. Kita mau mengalami rema Tuhan. Ya. 3, 2, 1. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Sekali lagi kita baca. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari apa? Perkataan tapi kuasa. Baik, di sini katakan kerajaan Allah bukan terdiri dari apa? Perkataan. Mungkin saudara nggak salahkah ini ayat firman Tuhan? Nggak salahkah? Sedangkan Allah waktu pertama kali mencipta, dia gunakan apa? Gunakan apa? Gunakan alat? Dengan apa? Perkataan, amin? Setuju? Setuju? Gunakan apa? Berfirman Allah jadilah terang. Maka terang itu jadi. Itu kan dengan perkataan. Tapi di sini katakan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan dikatakan. Apakah salah? Salah enggak salah. Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan dengan apa? Dengan apa? Perkataan, amin? Amin, setuju? Dengan perkataan. Tapi mengapa di sini ayat ini katakan kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tapi kuasa. Nah ini yang kita mau sama-sama belajar. Kita sama-sama renungkan. Ya, ada apa dengan perkataan? Ya, karena saya percaya bahwa perkataan menjadi hal yang penting dalam kita membangun kerajaan Allah dalam hidup kita. Dalam hal membangun kebenaran dalam hidup kita. Ya. Ya. Mengapa perkataan menjadi bagian yang terpenting dalam menyatakan kuasa kerajaan Allah? Ya, kita buka, kita lihat ayat firman Tuhannya dari 1 Petrus pasal 3. Ya, 1 Petrus pasal 3 dari ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Oke. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Ya, judul perikopnya kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus apa? Menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap apa? Ucapan-ucapan yang menipu. Ya. Mengapa perkataan menjadi bagian yang terpenting untuk kita bisa menyatakan kuasa kerajaan Allah? Ya. Di sini katakan ayat 10 ya, siapa yang mau ya mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga apa? Lidahnya terhadap yang
jahat. Dikatakan kalau kita ingin melihat hari-hari baik, ya, kalau kita mau mencintai hidup kita, memperoleh hal yang baik, dikatakan kita harus menjaga lidah. Berarti lidah memiliki peranan penting dalam kehidupan kekristenan kita. Katakan amin. Perkataan, ya, memiliki peranan penting dalam membangun kehidupan rohani kita. Ya, kalau saya pakai bahasa saya buat siapa yang mau, ya, siapa yang mau memanifestasikan kerajaan Allah, kuasa kerajaan Allah, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Nah, itu versi saya. Berarti lidah punya peranan penting dalam hal membangun kehidupan rohani kita. Dikatakan menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Ya, saya pernah satu kali membawa, waktu saya kerja, membawa orang dari Jakarta. Dia cerita ini, nggak masalah ibu-ibu, dia cerita waktu di perjalanan, dibilang, wah Pak, dibilang, kalau di Jakarta itu, dia bilang, hampir setiap hari kalau saya kerja itu sumpah serapah itu hal yang biasa katanya. Kenapa Bu? Iya, pokoknya lampu merah, ada motor nyalip, ada mobil ngalang mau duluan. Pokoknya hampir tiap hari sumpah serapah itu menjadi makanan sehari-hari katanya. Saya bilang ngeri juga di Jakarta. Artinya ya nggak tahu ya. Yang pernah ke Jakarta kan bisa lihat bagaimana kemacetan di sana ya, kemacetan di Jakarta, ya kan? Semua orang mau duluan. Betul ya? Di sini juga ya? Betul nggak? Di sini kan semua orang mau duluan, betul? Di lampu merah kita lihat aja. Kita lambat dikit ya, titit. Semua orang duluan. Di persimpangan kita membelok orang titit. Semua orang mau duluan. Kita udah ngasih rating untuk ini, motor nyalip tiba-tiba. Dikatakan hampir setiap hari katanya. Makian itu didengar katanya. Waduh. Kata-kata makian, sumpah serapah itu dengar. Dan ini kita sebagai orang percaya, kita harus menjadi sebuah perenungan. Ya. Dikatakan kalau kita ingin melihat hari-hari yang baik, kalau kita ingin bisa memanifestasikan kuasa Allah dalam hari-hari kita harus menjaga lidah kita. Jangan sampai ada kita mengutuk, membuat kutukan. Dikatakan jangan mencaci maki. Mari kita lihat dulu ya ayatnya. Ayat sebelumnya, di ayat yang ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil. Ya, garis bawahi, karena untuk itulah kamu dipanggil. Kita dipanggil bukan untuk mencaci maki. Kita dipanggil bukan untuk mensumpah serapah. Kita dipanggil bukan untuk mengutuk. Kita dipanggil bukan untuk menghakimi. Kita dipanggil untuk memberkati, amin. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya sudah lulus dengan ngomong perkataan saya, tidak. Ya. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, ya kan? Berbicara kepada saudara, juga berbicara kepada saya. Tapi ketika kita mau sama-sama belajar, ketika kita mau sama-sama menghidupi, saya percaya kita semua akan bisa menguasai lidah kita, amin. Katakan amin kanan kirinya, kamu akan bisa menguasai lidahmu. Ya. Amsal 18 ayat 21 dikatakan, coba ada yang tahu? Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah.
Kalau saya boleh katakan, bertumbuh tidaknya kerohanianmu dikuasai oleh lidah. Itu versi saya. Selalu boleh setuju dengan versi saya, boleh tidak. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Tapi siapa yang, coba kembali tadi, Amsal tadi, coba lihat. Amsal 18:21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Ingat ya, siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya, kalau lidah kita sering menggemakan hal-hal yang jahat. Hal-hal berupa makian, caci maki, kutuk, penghakiman, maka kita akan memakan buahnya. Tidak ada kuasa kerajaan Allah di situ. Kuasa kerajaan Allah akan mati. Kuasa kerajaan Allah tidak ada powernya. Kayak itu mari kita sama-sama menjaga lidah kita. Amin. Baik, kita kembali ke 1 Petrus tadi. Ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap apa? Ucapan-ucapan yang menipu. Nah, ini agak apa ya? Mungkin menipu ini banyak tingkatannya ya. Menipu ini banyak tingkatannya. Setuju nggak? Menipu ini banyak tingkatannya. Ya. Pokoknya apa yang paling kasar. Bisa kasih contoh saya nggak? Yang paling kasar menipu itu gimana? Yang paling kasar lah. Ya Pet, besok saya kasih kamu uang 100.000 ya. Besok saya kasih kamu uang 100.000 ya. Besok nih ya, besok. Oke siap, senang dia. Ya Pet nunggu saya. Kok nggak muncul nih? Bilangnya mau ngasih uang saya 100.000 besok. Ini saya udah tunggu dari jam 6 sampai jam 12 malam nggak muncul. Oke mungkin dia lupa. Besok lagi saya tunggu lagi dari jam 6 sampai jam 12 malam nggak muncul. Oke masih sabar. Besok lagi saya tunggu jam 6 sampai jam 12 saya nggak muncul. Nipu ya. Bilangnya besok. Tapi besok nggak ada muncul. Itu yang kasarnya. Ya. Nah ini biasanya, ya ini saya alami dengan anak-anak saya. Makanya saya mau bertobat. Anak-anak saya sering minta gini, Pak, nanti belikan ini ya. Iya nanti saya beli. Ya kan? Saya selalu bilang iya nanti beli. Tapi saya sering lupa. Bapak ini loh udah janji mau belikan enggak? Janji saya. Menipu enggak ini? Salah satu menipu ya. Ingkar. Jadi mungkin ya yang kita janjikan bilang, wah bohong aja ini. Janji enggak ditepati. Nah ini yang paling mungkin sering ya, kemarin sudah sampaikan juga, ini yang paling sering. Mungkin di antara kita ngalami semua. Halo, sudah di mana? Ini saya sudah OTW. Kan masih pakai baju, tapi udah bilang, oke, saya OTW. Tapi masih pakai baju. Udah bilang, oh OTW. Ya. Nggak tahu itu bohong atau apa ya. Saudara yang mengartikannya sendiri. Jadi saya sudah OTW ini. Kan masih di rumah, belum jalan. Ya. Mungkin masih dandan, masih pakai apa lipstik, masih benerin rambut, masih iya OTW, saya udah OTW. Kenyataannya masih di rumah. Ini yang saya alami ya, kemarin sudah diceritakan di acara tempatnya Pak Erik, ya.
masih jauh ya, ditelepon, sudah di mana? Ya, saya sudah dekat. Padahal masih di Lobuah, bilang saya sudah dekat. Masih jauh tapi bilangnya sudah dekat. Ya, yang ketawa kayaknya ngalami ya. Yang ketawa kayaknya ngalami. Saya ngalami itu dan saya mau berubah, saya mau bertobat. Ya. Karena seringkali istri saya kalau pokoknya saya kerja, dia mau kan saya pulangnya sama-sama. Jadi kalau udah jamnya mau pulang selalu ditelepon, sudah di mana? Ya saya bilang, oh saya di Juanda. Sudah dekat, dia bilang. Dekatnya di mana? Pokoknya sudah dekat, kan saya masih di Juanda. Gitu. Ya memang sih dekat kalau ukuran waktu dibandingkan dengan kita di Karangasem gitu kan, Lobuah gitu. Tapi ya secara tidak langsung kita sudah membuat spekulasi atau membuat ya kebiasaan atau ya membenarkan diri lah seperti itu. Ya. Kayak itu kita perlu hati-hati ya. Hati-hati dengan perkataan kita. Ada sebuah kita perlu hati-hati dengan saya sampaikan ini supaya kita perlu hati-hati dengan perkataan-perkataan kita. Masih ingat standarnya Tuhan? Amin. Masih ingat apa standarnya Tuhan? Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Ya, kesempurnaan kan milik Tuhan, ya kan? Hanya punya Tuhan katanya. Emang kita bukan anak Tuhan, dia bilang, ya kan? Kita anak Tuhan. Kita sudah ditebus, ada benih Allah dalam diri kita, dan Tuhan percaya bahwa kita bisa sempurna. Amin. Kayak itu mari kita mulai melatih ini gitu ya. Kita mulai melatih gitu. Dengan perkataan-perkataan kita. Ya jangan sampai apalagi sampai perkataan-perkataan yang kotor keluar gitu ya. Kita harus bertobat ya. Karena saking emosinya, kita emosinya udah capek, emosi akhirnya keluar perkataan-perkataan sumpah serapah yang kotor, kebun binatang. Mari kita sama-sama bertobat. Karena itu menghalangi manifestasi kerajaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Mungkin ada orang yang ada nggak di sini, atau mungkin ada orang yang tidak yakin, selalu tidak yakin dengan doa yang dia naikkan. Ada nggak saudara? Ketika saudara berdoa tapi saudara nggak yakin bahwa apa yang saudara doakan itu akan dijawab Tuhan. Ada nggak saudara ngalami? Saudara berdoa tapi saudara sendiri nggak yakin bahwa doa yang saudara naikkan itu akan dijawab oleh Tuhan. Yang penting saya doa. Mau dijawab Tuhan terima kasih, tidak ya nggak apa-apa. Itu artinya saudara nggak yakin bahwa doa yang saudara naikkan kepada Tuhan itu akan dijawab Tuhan. Doa yang benar adalah ketika saudara berdoa meminta, saudara akan menerimanya. Karena itu janji Tuhan, amin. Karena itu janji Tuhan. Tapi ada orang yang berdoa kepada Tuhan meminta sesuatu tapi dia nggak yakin bahwa doanya akan dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena orang itu juga nggak yakin dengan ucapannya sendiri. Ya tadi itu, saya sudah OTW, tapi masih di rumah. Saya sudah dekat, tapi masih di Karangasem, gitu kan? Besok saya bayar ya. Sekalinya minggu depan dibayar. Ini maaf saya nggak menyinggung ya, saya nggak menyinggung saudara. Tapi mari kita belajar gitu ya. Karena itu membuat akhirnya kita nggak percaya lagi dengan diri kita. Kita nggak percaya lagi bahwa kita anak Allah yang punya power, yang punya kuasa, yang ketika kita ingat apa yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di surga. Kunci kerajaan surga ada di tangan siapa? Di tangan saudara dan saya. Tapi mengapa ketika saudara berdoa, saudara nggak yakin
doa saudara nggak dijawab Tuhan. Karena saudara sendiri juga apa? Karena ada orang yang dia nggak yakin dengan omongannya. Nah, besok saya belikan ya, ini saya ya, ini saya berbicara kepada diri saya. Besok Bapak belikan. Mudah sekali bilang besok Bapak belikan, tapi buktinya Pak mana? Ini contohnya yang baru-baru aja, anak saya minta kertas gambar. Kertas gambar, dalam hati saya memang sulit. Karena waktu saya sulit untuk akhirnya bisa membelikan, tapi karena dia minta terus, saya akhirnya bilang, oke nanti Bapak coba belikan gitu. Pak mana nggak ada. Ya tertunda sih, walaupun tetap saya belikan, tapi waktunya tertunda. Tapi maksud saya, itu bisa artinya bisa membangun dalam diri kita bahwa kita bisa tidak percaya dengan diri kita karena kita pun tidak yakin dengan omongan kita. Bisa paham ya maksud saya? Ya. Karena kita sudah terbiasa, gitu, terbiasa. Yang tadi itu, saya udah OTW, pelan masih di rumah. Ya. Saya sudah dekat, pelan kita masih jauh. Besok saya bayar, tapi rupanya bulan depan baru dibayar. Jadi ini hal-hal yang bisa menghalangi kuasa kerajaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Kayak itu mari kita mulai, merubahnya. Amin. Kita setuju untuk sama-sama merubahnya, amin. Ada satu, ya. Oke, kita lihat Yosua pasal 1 ayat 8. Oke, satu orang yang sudah dapat bisa bacakan untuk kita semua. Yosua pasal 1 ayat 8. Dengan suara keras. Ya. Ya, ayat 8, janganlah engkau lupa apa? Memperkatakan kitab Taurat ini ya. Di sini nggak cuma dibilang membaca tapi memperkatakan. Ya. Mari kita melatih perkataan kita dengan memperkatakan firman Tuhan. Ya, ini sudah dibagikan berulang-ulang di ibadah raya. Untuk akhirnya kita memperkatakan terus firman Tuhan supaya menjadi apa? Rema. Ya, supaya firman itu menjadi daging. Jadi untuk akhirnya kita bisa menjaga lidah kita, menjaga mulut kita, kita harus memperkatakan apa? Firman Tuhan. Ya. Ucapkan terus berulang-ulang. Sehingga dengan itulah kita menjaga lidah kita. Dengan itulah kita menjaga mulut kita. Bibir kita. Sehingga tidak lagi muncul caci maki. Tidak ada lagi muncul kutuk, mengutuk. Tidak ada lagi muncul di perkataan kita hakim, menghakimi. Ya, bicara menghakimi ini banyak tingkatannya. Ya. Karena itu mari kita mulai bangun dalam diri kita. Memperkatakan firman Tuhan secara terus menerus. Supaya perkataan kita, supaya lidah kita terjaga. Dan saya percaya ketika semua kita membangun ini, maka kuasa kerajaan Allah itu akan dinyatakan dalam kehidupan pribadi kita. Jadi kuasa kerajaan Allah akan
sangat mudah dimanifestasikan dalam pelayanan kita. Amin. Di Komsel akan terjadi manifestasi kerajaan Allah. Kuasa Allah dinyatakan. Ketika kita semua membangun ini. Kita mulai membangun dengan perkataan kita. Ada amin? Oke. Kita buka 1 Petrus pasal 4. Ayat yang ke 1 Petrus pasal yang keempat. Ayat yang ke-11. Oke. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-11. Ya, demikian firman Tuhan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai apa? Orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, dikatakan jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Ya. Maksudnya apa? Apakah kita menjadi orang yang menggurui orang setiap kita bertemu? Bro, gak boleh mencuri ya bro. Bro, kamu gak boleh ngomong kasar. Apakah kita selalu begitu? Jadi akhirnya kita seperti kayak orang menggurui. Bukan seperti itu maksudnya. Bukan jadi orang yang akhirnya menggurui semua orang. Kita lihat di 1 Timotius pasal 4. Maksudnya apa? Berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Satu Timotius pasal 4. Satu orang bacakan untuk kita semua. Ayat 12. Amin ya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Ya, maksudnya kita harus menjadi teladan dengan perkataan kita. Ya, khususnya kita sebagai orang tua ya. Sekali lagi khususnya bagi kita orang tua, kita harus menjadi teladan perkataan kita di hadapan anak-anak kita. Gitu ya. Mari kita memberikan teladan kepada semua orang dengan perkataan kita. Perkatakan perkataan yang membangun. Perkatakan perkataan yang memotivasi. Perkatakan perkataan yang membangkitkan rohani. Ya. Mari kita gairahkan ini. Mari kita dengungkan ini. Mari kita gemakan ini. Bukan sebaliknya, kita menggemakan yang negatif. Bukan sebaliknya kita menggemakan sesuatu yang bukan yang Tuhan tidak katakan. Kita menggemakan, kita mendengungkan. Supaya setiap orang yang mendengarnya ya, meneladani hidup kita. Dan saya percaya ketika teladan itu ada, maka kuasa kerajaan Allah akan dinyatakan di tempat demi tempat. Amin. Akan dinyatakan di komsel demi komsel. Akan dinyatakan dalam setiap ibadah demi ibadah. Saya percaya kita semua akan bisa menjadi teladan
dengan perkataan kita. Amin. Katakan kanan kirinya, kamu akan bisa menjadi teladan dengan perkataanmu. Amin. Kita semua akan bisa menjadi teladan perkataan kita. Amin. Kita semua komitmen, amin. Katakan saya komitmen. Amin. Ya, kita semua berkomitmen. Ayat terakhir kita buka dalam Kidung Agung ayat 2, Kidung Agung pasal 2 ayat 15. Kidung Agung pasal 2 ayat 15. Kita baca bersama-sama ya. Karena ini ayat penutup. Sudah dapat semua? Amin. Ya. 3, 2, 1. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun anggur. Kebun anggur kami yang sedang berbunga. Mungkin ini bagi kita hal-hal yang sepele. Perkataan mungkin bagi kita hal, ini perkataan. Hanya sepele. Tapi lihat di situ, di Kidung Agung katakan bahwa rubah-rubah kecil itu merusak apa? Kebun anggur yang sedang berbunga. Kalau bunganya rusak, buahnya pasti tidak ada. Karena buah berasal dari bunga. Mari untuk kita tidak lagi menyepelekan hal-hal yang kecil, yang itu akan merusak pertumbuhan rohani kita, yang akan merusak hubungan pribadi kita dengan Tuhan, yang menghambat pertumbuhan rohani kita yang menghambat kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, maka kita harus singkirkan. Amin. Supaya manifestasi kuasa kerajaan Allah dinyatakan dalam setiap pekerjaan, pelayanan setiap kita masing-masing, dan kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Baik, mari kita bangkit berdiri. Mari masing-masing boleh berkomunikasi dengan Tuhan. Sekali lagi, setiap mari kita masing-masing mulai berkomunikasi dengan Tuhan. Oh, haleluya. Mulailah engkau berkata-kata kepada Tuhan. Jika ada yang engkau merasa bahwa firman ini bagi engkau, mungkin ada yang engkau seringkali gagal dengan perkataanmu. Engkau terlalu sering berjanji dan engkau sering juga tidak menepatinya. Mungkin kau tanpa sengaja mengucapkan kata-kata yang kasar. Kata-kata kebun binatang kau keluarkan. Kata-kata penghakiman kau keluarkan untuk saudaramu. Maka mulailah kau berkata-kata kepada Tuhan. Selesaikan itu di hadapan Tuhan. Jangan biarkan rubah-rubah kecil itu merusak kebun anggurmu. Karena ketika rubah-rubah kecil itu merusak kebun anggurmu, maka engkau tidak akan pernah bisa menuai.
engkau yang masih gagal dengan perkataanmu, berbicaralah kepada Tuhan. Selesaikan itu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau memperbaharui engkau setiap hari. Tuhan tidak akan menghukum engkau. Tuhan tidak akan menjadi hakim atas perkataanmu, tapi perkataan kita akan bisa menjadi penghakiman bagi kita atas orang lain. Orang lain akan menghakimi kita karena perkataan-perkataan kita. Karena kelalaian kita, orang akan menghakimi. Tapi pagi ini, siang hari ini, berbicaralah engkau kepada Tuhan. Nyatakanlah kegagalan-kegagalanmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau menjadi teladan dalam perkataanku, dalam perbuatanku, dengan sikap hidupku. Aku mau menjadi teladan. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah yang ajaib. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti Mari kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Seperti di surga-Mu, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti. Katakan lagi, kerajaan-Mu, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di
Saat ini saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara yang mengalami sakit, Bapak Ibu Saudara yang punya pergumulan, saya ajak mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Engkau yang punya pergumulan, engkau yang ada sakit penyakit, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa. Ingat, ketika engkau berdoa, engkau harus yakin bahwa doamu, doa yang didengar oleh Tuhan, doa yang akan dijawab oleh Tuhan. Mari kita melatih diri kita. Mari engkau yang, kalau ada jemaat Tuhan yang terhubung dengan ibadah raya ini, kalau engkau ada yang sakit, angkat tanganmu kepada Tuhan dan kita akan sama-sama berdoa. Kalau ada yang punya pergumulan dalam kehidupan rumah tanggamu, pekerjaanmu, angkat juga tanganmu ke hadapan Tuhan dan kita akan sama-sama berdoa dengan satu doa keyakinan bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawabnya. Amin. Engkau yang sudah mengangkat tangan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami adalah orang yang sudah Engkau tebus. Kami adalah orang yang sudah Engkau selamatkan. Dalam diri kami, dalam hidup kami, dalam hati kami ada benih Roh-Mu Tuhan. Ada DNA-Mu Tuhan. Dan kami yakin saat ini kami terhubung dengan Engkau Tuhan. Dan suara kami terdengar di telinga-Mu Tuhan. Saat ini kami mengangkat tangan kami dan menyaringkan suara kami. Berseru untuk setiap mereka yang sakit. Untuk mereka yang sakit, kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Dan engkau dipulihkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus Kristus, engkau dinyatakan sembuh di dalam nama Yesus. Engkau dipulihkan di dalam nama Yesus. Engkau mengalami mukjizat di dalam nama Yesus. Percayalah itu. Percaya itu saat di dalam nama Yesus. Dan bagi engkau yang ada dalam pergumulan, baik dalam untuk pekerjaanmu, untuk rumah tanggamu, angkat tanganmu kepada Tuhan dan kita akan sama-sama berdoa. Bapak, kami mengangkat tangan kami untuk setiap mereka yang dalam pergumulan, yang mereka sedang dalam pergumulan, entah itu pergumulan yang berat, sedang ataupun ringan. Kami mengangkat tangan kami. Kami orang yang sudah ditebus oleh Engkau. Kami sudah diselamatkan. Dan dalam diri kami ada darah Yesus, ada DNA Kristus, ada Roh Allah. Dan kami yakin doa yang kami naikkan sampai kepada Engkau. Dan Engkau mendengarnya. Dan Engkau juga bertindak atas seruan kami. Saat ini Tuhan, bagi setiap mereka yang sedang dalam pergumulan, Engkau menjawab. Engkau memberikan jalan keluar. Engkau memberikan hikmat sehingga mereka bisa menyelesaikan segala pergumulan mereka. Mereka bisa keluar dari segala pergumulan mereka. Dan mereka menyelesaikannya dengan baik dan benar. Sehingga mereka mengalami kebebasan, mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera daripada Allah. Dan hari-hari mereka dipenuhi dengan sukacita. Hari-hari mereka dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan Roh Kudus menuntun hidup mereka dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami untuk setiap mereka yang sakit, untuk mereka yang ada dalam pergumulan. Kami percaya dan meyakini bahwa doa yang kami naikkan didengar dan dijawab oleh Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami juga berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan, menjadi tindakan iman bagi kami. Untuk kami memperbaiki
yang belum baik dalam diri kami, yang masih belum sempurna dalam diri kami, sehingga ke depan kami semakin benar dan semakin menuju kepada keserupaan dengan Engkau Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang akan menuai dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami. Dan kami menjadi teladan bagi banyak orang lewat perkataan-perkataan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Kita mau terus menjadi teladan dalam perkataan. Amin. Amin. Yang mau sama-sama berubah dalam perkataan bisa angkat tangannya. Saya. Wah, kita semua pasti amin ya. Sebelum kita mau beri persembahan, ada sedikit pengumuman yang mungkin bisa kita perhatikan sama-sama. Ya akan sudah tahu ya orangnya, bukan saya. Itu adalah saudara kita Yori Immanuel dan Justin Predi. Itu sudah diumumkan dan mungkin nanti pengumuman selanjutnya akan ada pemberkatan kapan, tapi lebih ke ininya mungkin kalau ada saudara-saudari yang ada di studio atau yang ada di rumah belum menerima mereka diumumkan, mungkin bisa naik ke proklamasi ya. Wah, saya doakan ini Bang. Nah, jadi kalau belum ada yang belum bisa nerima, bisa menghadap ke Pak Ilson ya, jangan menghadap saya. Saya hanya cuma disuruh umumkan bahwa mereka akan diberkati, nggak tahu kapan tanggalnya, nanti pengumuman selanjutnya. Demikian pengumuman yang perlu kita simak baik-baik. Dan saatnya kita mau memberi persembahan kita. Saya undang kita semua lagi bangkit berdiri. Ya seperti biasa kita bisa memberikan persembahan sekarang lewat digital. Jadi mari kita berlomba-lomba memberikan persembahan. Amin. Amin. Yuk. Ketika Tuhan pulihkan keadaanku, maka jiwaku pun bersuka. Ketika Tuhan lakukan perkara besar, Ketika Tuhan lakukan perkara besar, maka jiwaku pun bersorak. Walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis sambil ku
Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau ibadah raya ini boleh berjalan dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya tanpa ada kendala. Dan kita juga bersyukur karena hadiratnya menjamah setiap kita. Hadiratnya memenuhi setiap kita. Kita bersyukur buat anugerah yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Untuk ibadah raya hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena kami percaya bahwa seluruh persembahan yang kami bawa kepada Engkau sampai kepada Engkau Tuhan. Persembahan pujian kami, persembahan penyembahan kami, bahkan persembahan keuangan yang kami berikan juga sampai kepada Engkau Tuhan. Sebagai dupa yang harum, sebagai dupa yang menyenangkan Engkau Tuhan. Dan ini yang kami percayai bahwa Engkau menaruh berkat-Mu atas gereja-Mu Tuhan. Menaruh berkat-Mu atas seluruh jemaat di gereja ini Tuhan. Berkat-Mu tinggal atas kami. Dan kami percaya berkat Allah Bapa itu memenuhi setiap kami. Berkat-berkat rohani memenuhi setiap kami. Memenuhi setiap kepala-kepala keluarga. Memenuhi setiap rumah tangga. Memenuhi setiap pelayanan demi pelayanan. Memenuhi, memberkati setiap anak-anak. Dan kami juga percaya bahwa gereja ini akan memberikan dampak yang besar bagi kota ini. Gereja ini akan memberikan dampak yang luar biasa bagi kota ini. Bagi tempat demi tempat. Ini yang kami percayai. Karena itu, biarlah berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan hanya berkat rohani, tapi kami percaya berkat-berkat jasmani Tuhan alirkan dalam setiap usaha kami, pekerjaan kami. Akan mengalir saat ini dalam nama Yesus. Tidak ada lagi yang menghambat di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi yang menghalangi di dalam nama Yesus. Dan kami juga percaya Tuhan yang menyingkirkan setiap penghalang-penghalang. Setiap orang-orang mungkin yang akan berlaku curang terhadap kami. Setiap orang-orang yang akan berlaku jahat kepada kami. Tuhan halaukan itu. Kami percaya itu dalam nama Yesus. Dan kami percaya bahwa pintu berkat saat ini dicurahkan atas setiap keluarga demi keluarga. Atas rumah tangga demi rumah tangga. Dan kami percaya bahwa damai sejahtera Tuhan melingkupi kami semua saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Mari umat Tuhan kita angkat tangan. Kita angkat kedua tangan kita. Percayalah bahwa berkat Tuhan akan senantiasa memberkati engkau. Ketika kebenaran itu menjadi bagianmu. Ingatlah bahwa engkau diberkati Tuhan bukan karena doamu. Engkau diberkati Tuhan bukan karena doa-doa yang kau naikkan.
Tapi karena kebenaran yang kamu hidupi, kebenaran yang terus menerus engkau hidupi dalam hidupmu. Karena itulah engkau diberkati Tuhan. Sebab itu jangan pernah engkau berhenti untuk melakukan kebenaran dalam hidupmu. Karena itulah yang buat engkau diberkati oleh Tuhan. Amin dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, ketika kebenaran menjadi bagian di setiap kami, menjadi bagian atas keluarga demi keluarga, Amin dalam nama Yesus. atas rumah tangga demi rumah tangga, Amin dalam nama Yesus. maka itu pun yang kami yakini bahwa berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan serta penghiburan daripada Roh Kudus, itu yang akan memberkati engkau, menyertai engkau dari saat ini sampai engkau dipanggil Tuhan. Sampai Kristus datang yang kedua kalinya ke bumi ini. Dia akan menyertai engkau. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang hidup. Allah yang ajaib. Yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.